Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita berjumpa lagi dari kami di pembahasan soal-soal UMPTKIN ya. Nah, jadi kita akan bahas di video kali ini adalah soal UMPTKIN TKD yang terbaru yang perlu ada disiapkan di ujian yang akan dilaksanakan dengan menggunakan ujian online di rumah. Jadi silakan berlatih, lihat di sini soal-soalnya bisa di-download, bahas, kemudian boleh di-share di videonya juga bisa diklik di sini ya. Dan jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman yang lain karena berbagi itu adalah indah. Jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Kita akan langsung bahas di video ini. Check it out. Oke, langsung saja kita bahas soal prediksi yang pertama untuk UMPTKIN tahun 2020. Nah, lihat di sini, jika P sembarang bilangan dan X 11P kuadrat tambah 7 dan Y sama dengan 9P kuadrat tambah 6, maka. Nah, jadi karena di sini ya kita coba jawab. Nah, karena P-nya adalah sembarang, ya kan, sembarang berarti bebas, ya. Maka kalau kita ambil P-nya misalnya 1, maka otomatis X-nya adalah 11 kali 1 kuadrat tambah 7 jadinya 18. Y-nya adalah 11 kali, bukan, 9 ya. 9 kali 1 kuadrat tambah 6 adalah 15. Jadi otomatis X lebih besar daripada Y ya. Oke, jawabannya adalah A. Nah, jadi sangat mudah ya. Kita lanjut di soal nomor 2. Oke, nah kita lanjut di soal nomor 20 ya. Di sini 14, 10, 6, 13, 9, 5, 12. Nah, jadi kita coba jawab ya. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan inilah deret bilangan. Jadi kita lihat 14, 10, 6, 13, 9, 5, 12 gitu ya. Nah, ini kemari kita kurang 4. Ini juga kita kurang 4, benar ya. Nah, ini kemari tambah 7 ya kan. Ini kemari kurang 4. Ini kemari kurang 4, maka ini juga di sini tambah 7 juga. Nah, berarti ini kita kurangi 4 karena sudah ada dua pola yang sama ya. Berarti ini 8. Jadi jawabannya adalah D. Oke, demikian caranya. Oke, berikutnya kita lanjut masih di soal barisan bilangan 20, 20, 19, 17, 14. Nah, angka selanjutnya angka berapa ya? Ada 13, 12, 11, dan 10. Oke, kita coba jawab ya. Nah, di sini ada 20, 20, 19, 17, 14, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan ini kemari dikurang 0 ya. Ini kurang 1, kurang 2, ini kurang 3. Jadi ada 0, ini kemari tambah 1, tambah 1, tambah 1. Nah, di sini 0 ya. Nah, ini juga tambah 1, berarti kurang 4. 14 kurang 4 berarti 10. Oke, jawabannya adalah D. Nah, jadi sangat mudah ya. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, kita lanjut. Sebuah rumah dapat selesai dibangun selama 7 hari oleh 12 orang. Jika rumah tersebut harus selesai 2 hari, maka berapa tambahan orang yang harus dibuat? A 15, B 20, C 25, D 30. Oke, sekarang kita coba jawab. Nah, di sini dibangun katanya 7 hari, ya kan? 7 hari oleh 12 orang. Nah, jika rumah tersebut harus selesai 2 hari, nah di sini mau 2 hari, berapa orang yang mau dibutuhkan? Maka langsung saja kita buat perbandingan terbalik. 7 kita banding dengan 2 sama dengan X banding 12. Nah, langsung ini kita coret, di sini 1, di sini 6. Kan gitu ya. Berarti ini kita geser, maka ini
7 kali 6 sama dengan X, maka X-nya 42. Nah, jadi yang ditanya berapa tambahan pekerja. Nah, pekerjanya sudah ada 12, maka tambahan, ya kan, tambahan kita kurangi 42 dikurangi 12, maka ini adalah 30 orang, gitu. Oke, paham ya? Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, lanjut kembali di soal nomor 5 ya. Petra berumur 40 tahun, Luis berumur 13 tahun. Kapankah umur Petra 4 kali umur Luis? Nah, jadi di sini kita lihat katanya kapankah gitu ya. Nah, apakah yang lalu atau yang akan datang? Nah, kita coba misalnya seperti ini. Nah, jadi di sini si Petra itu 40 ya kan, sedangkan si Luis kita buat 13 ya kan. Nah, dari sini kita coba ambil ya, berarti kita buat misalnya X yang lalu gitu ya, berapa tahun yang lalu misalnya kita buat gini, berarti X tahun yang lalu ya, berarti jadinya ini 40 dikurang X, sedangkan yang ini adalah 13 dikurang X gitu. Itu si Petra, ini si L, ini si Petra. Maka di sini Petra sama dengan 4 kali umur Luis. Jadi Petra dikurang X sama dengan 4 kali Luis kurang X. Nah, jadi ini langsung kita isi 40 kurang X sama dengan 4 kali di sini 13 dikurang X. Nah, 40 kurang X sama dengan kalikan di sini 52 dikurang 4X. Nah, jadinya ini 3X, yang ini 12. Dari mana? 52 kurang 40 berarti X-nya 12 bagi 3. Iya, jawabannya 4. Yang artinya adalah 4 tahun yang lalu. Jadi jawabannya 4 tahun yang lalu. Oke, demikian penyelesaiannya. Oke, lanjut kita di soal nomor 6 ya. Sebuah balok beratnya 9 kg lebih berat dari setengah balok. Berapa berat 2 balok dan setengah balok? A 44,5, B 40,5, C 54,5, D 45. Nah, jadi di sini 9 kg lebih berat dari setengah balok ya kan? Nah, berarti lebih berat dari setengah balok. Nah, berarti kalau kita jawab ya kan. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi di sini kita lihat katanya 9 kg lebih berat. Jadi misalnya berat balok ya kan. Berat balok kita misalkan saja dia adalah M ya kan. Nah, jadi setengah dari balok ya kan, setengah dari balok itu adalah 9. Berarti balok ya kan jadinya 18 kilogram gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah 2 balok ya kan, jadi 2 balok tambah setengah balok. Nah, jadi 2,5 balok gitulah, berarti ini 18 kilogram tambah di sini 2 kali 18 ya, kemudian setengah dikali 18, jadi yang di sini 36 kilogram tambah 9 kilogram, maka ini adalah 45 kilogram. Jadi jawabannya 45 kilogram, yaitu D ya. Oke, itu dia untuk penjelasannya. Oke, kita lanjut di sini. Seorang ayah membagikan uang kepada 4 anaknya. Anak pertama mendapat sejumlah uang. Anak kedua mendapat sepertiga dari sisa uang. Anak ketiga mendapat 2/3 dari bagian anak pertama, dan anak keempat mendapat 2/5 dari bagian untuk anak yang pertama. Jumlah uang yang dibagikan ayah tersebut adalah 39.000. Berapa persen uang anak keempat dari anak ketiga? 80%, 70%, 60%, 50%. Nah, oke, sekarang kita coba jawab ya kan. Nah, uang adalah 39.000, benar ya? Nah, jadi total uangnya segitu. Nah, jadi kalau misalnya anak pertama katanya mendapatkan sejumlah uang. Kita misalkan sejumlah uang itu adalah
X gitu ya. Nah, kemudian anak kedua itu mendapatkan sepertiga dari sisa uang. Berarti sepertiga dari, karena uangnya 39.000 kita kurangi dengan yang dikasih anak pertama gitu kan. 39.000 dikurang X, demikian ya. Kemudian anak yang ketiga dia mendapatkan katanya 2/3 dari uang anak pertama. Nah ini anak keempat itu adalah 2/5 ya, 2/5 dari anak bagian anak pertama gitu. Nah, jadi yang ditanya adalah berapa persen uang anak keempat dari anak ketiga. Berarti gini, persennya adalah persen anak keempat ya. Persen anak keempat, ya langsung kita lihat yang anak keempat kan 2/5 nih. Berarti 2/5 X kita bagi langsung dengan dari anak ketiga, langsung di sini ya. Baru kita kali dengan 100% gitu ya. Nah, ini coret duanya gitu ya, langsung tiganya ke atas. 3/5, X-nya juga dicoret. Nah, ini kali 100% gitu ya. 100 bagi 5, 20. 3 kali 20%, jadinya 60%. Oke, jawabannya C ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, langsung kita jawab lagi ya. Jarak Jakarta Bogor 60 km gitu kan. Nah, kemudian dari sini kita lihat Andi berangkat dari Jakarta menuju Bogor pukul 8.30 pagi, kan gitu ya. Dengan kecepatan 60 km. Nah, jadi di sini kita buat nih, kita coba langsung di sini saja. Nah, jadi misalnya si Andi berangkat 8.30. Nah, Andi ya berangkat 8.30 dengan kecepatan si Andi tadi 60 km per jam. Nah, itu si Andi gitu ya. Nah, kalau si Budi, dia berangkat itu jam 8.00, berarti lebih cepat dia setengah jam, kan gitu kan? Nah, sedangkan kecepatannya itu yang 30 km per jam. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bayangkan seperti inilah dia ini. Ini misalnya dari si A berangkat, ya kan? Ini sudah 60 km per jam, yang ini berangkat dari sini dengan kecepatannya 30 km per jam. Jaraknya ini harus 60 km. Nah, ingat, kalau jarak, ya kan, jaraknya ini berarti kan kita pada pukul berapa mereka akan bertemu katanya. Jadi waktunya bertemu yang ditanyakan. Berarti jarak total, ya kan, adalah jarak daripada si A ditambah jarak daripada si B. Nah, berarti dari sini 60 itu kan SA itu kan PA kali TA tambah PB kali TB. Di mana waktu si Budi itu adalah sekitar waktu si A ditambahkan setengah jam gitu. Jadi 60 sama dengan PA-nya 60 kalikan dengan TA ditambah PB-nya, berarti PB-nya kan 30 tuh. Kalikan dengan waktunya si apa tadi TA, kemudian tambahkan setengah jam gitu. Nah, ini 60 berarti 60 TA tambah 30 TA tambah 15 gitu. Jadi 60 kurang 15 sama dengan 90 TA. Bisa ya? Berarti 45 itu 90 TA. Berarti waktunya adalah 45 bagi 90 jam ya. Nah, jadi sama-sama kita bagi 45 kan berarti ini sekitar setengah jam ya. Nah, setengah jam. Jadinya kalau seperti itu, kalau kita cek waktu pertemuan mereka itu setengah jam. Nah, jadi 8.30 ya kan, 8.30 berarti sekitar dari, kalau misalnya dia dari CB ya kan, berarti jadinya TB kan sama dengan TA tambah setengah gitu ya. Jadi kalikan 60 ya, berarti jadinya TB tambah setengah berarti jadinya 1 jam ya.
Jadinya berarti kalau kita lihat dari 830, kita jumlahkan 830 tambah 30 ya. 830 tambah 30 ya 0030 lah. Berarti sekitar 0900 gitu ya. Jadi jam 9 mereka jumpa. Jadi jawabannya D ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. N buah data mempunyai rata-rata M. Jika masing-masing data dikali 10, kemudian dikurangi 20, maka rata-rata sekarang menjadi, nah ini dengan sangat gampang adik-adik harus paham. Nah, jadi kalau ditanya rata-rata baru dengan banyak data sebanyak N, nah maka yang kita katakan di sini rata-rata baru adalah tinggal kita lihat jika masing-masing data dikali 10 katanya. Berarti 10 kita kalikan dengan M, kemudian kita kurangi dengan 20. Nah, jadi ini kita buat jadinya 10 kalikan dengan M rata-rata katanya karena dikali 10 kemudian dikurangi dengan 20, maka ini sama dengan 10 kali M kurang 2 gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah C gitu. Oke, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Di sini ada soalnya 21/4 dibagi 4/11. Nah, oke, kita coba jawab ya. Nah, di sini kita coba jawab, selesaikan soal mudah ini ya. 21/4 dibagi 4/11. Nah, ini kita buat kepecahan biasa. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9/4 dibagi 4/11. Nah, ini sama dengan 9/4 dikali 11/4. Berarti 99 ya kan dibagi 16. Artinya berarti sini 16, di sini kita buat 6, baru di sini dia 3 ya. Jadi ini kan 96 tambah 3, 99/16. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, demikian untuk soal ini. Oke, next di soal berikutnya ya. 0,9 dibagi Pi sama dengan 0,81 kali 1/3. Nilai Pi sama dengan 3/10, 6/10, 10/3, 10/6. Oke, kita coba jawab ya. Nah, ini 0,9 dibagi Pi sama dengan 0,81 dikali 1/3. Nah, ini sama dengan 9/10 dibagi Pi sama dengan jadinya 81/100 dikali 1/3 gitu ya. Nah, ini bisa kita coret ya kan, sini 10, oke. Nah, coba ini, ini tunggu dulu ya, di sini jangan langsung kita coret dulu, nanti gagal paham ya. Kadang-kadang gagal paham juga. Nih, kita coret dulu. Nih, kita buat tadi 10 ya, ini 100. Nah, ini jadinya kita buat gini. 9/10 kita kali dengan 1/Pi gitu ya jadinya. Karena dia harus dibalik, karena ini 1 nih. Berarti jadinya 81/300, kira-kira begitu. Nah, ini 9/10 Pi sama dengan 81/300. Ini kita coret ya kan. Ini jadi 100 ya. Nah, ini kita coret. Ini tadi salah, ini 300 tadi ya, ini 300 ya kan. Nah, bukan 330 ya, 30 ya, 30. Kemudian ini kita coret kemari, di sini 9, di sini 1. Jadinya 1/Pi sama dengan
9 per 30. Nah, jadi boleh kita buat kali silang 9Pi sama dengan 30. Pi sama dengan 30 bagi 9, sama-sama dibagi 3, 10 per 3 gitu ya. Oke, jawabannya adalah C ya. Oke, kita masuk di soal berikutnya. Nah, ini kita coba jawab ya. Nah, 6 kali 5 dikurang 6 tambah 5 sama dengan 6 kali 7 dikurang 6 tambah Pi. Nah, oke, kita lihat 6 dikali 5 berarti 30 dikurang 6 tambah 5, 11. 6 kali 7, 42. Yang ini adalah 6 ditambah Pi. Ini 19, yang ini 42 dikurang, ya kan? Dikurang 6 kurang Pi. 19 sama dengan 36 kurang Pi, ya kan? Berarti dari sini kalau kita buat berarti Pi sama dengan 36 dikurang 19 yaitu 17. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini seorang pedagang mencampur A kilogram kedelai seharga B rupiah per kilogram dengan C kilogram kacang seharga D rupiah per kilogram. Berapakah harga jual kacang campuran jika ia berharap memperoleh laba Rp1.000 per kilogram? Oke, nah jadi kita coba jawab. Nah, yang pertama, harga dari kedelai ya. Kedelai berarti banyaknya kalikan dengan harganya. Jadi AB gitu ya. Harga dari kacang berarti CD. Nah, jadi berapakah harga jual? Nah, berarti kita cari dulu untuk harga campuran ya. Harga campuran. Nah, harga campuran berarti kita lihat dari sini AB tambah CD dibagi dengan A tambah C. Nah, kalau dia untuk ketika mendapatkan untung 1000, maka ini tinggal kita buat aja. Untuk untung 1000, ya kan? Berarti jadinya ini AB tambah CD dibagi A tambah C tambah Rp1.000. Jadi jawabannya adalah A gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, berikutnya kita lihat jika yang berikut diurutkan dari terkecil hingga terbesar, manakah yang terletak pada urutan yang ketiga? Nah, apakah 3 pangkat 8 bagi 5 pangkat 6, 3 pangkat 3 dikurang 1, atau 3 pangkat 27, atau 3 kali 3 pangkat 2 ya? Oke, urutan yang ketiga katanya ya. Coba kita cek ya, kita coba jawab. Nah, jadi di sini yang pertama 3 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 6. Ini sama dengan 3 pangkat 6 per 5 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2. Berarti 3 per 5 pangkat 6 dikali 9 atau 3 pangkat 2 lah. Oke, kemudian B-nya adalah 3 pangkat 3 kurang 1, 27 kurang 1 berarti 26 ya. Yang C-nya 3 pangkat 27 ya kan. Nah, kemudian yang D-nya adalah 3 kali 9 berarti 27. Nah, jadi yang menjadi urutan ketiga ya kan. Maka kita lihat, nah kalau di sini 3 per 5 pangkat 6, boleh kita lihat ini berarti kecil ya kan. Nah, ibaratnya seperti ini 3 pangkat 8 dibagi dengan 5, berarti ini kecil ini, ya kan. Karena 0, pangkat sekian berarti kecil ya.
Nah, yang ini 26, 27. Nah, jadi 3 pangkat 27 udah pasti paling besar. Kan gitu kan? 3 pangkat 27 ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya kan. Nah, jadi di sini kalau kita cek berarti ini kan ini paling besar ya kan, ini paling kecil, baru urutannya dia kemari, baru dia kemari gitu ya, baru ini ke sini. Nah, jadi jawabannya itu ada di D ya. Karena ini paling kecil 0, ini 0, sekian sekian, baru masuk kemari, baru kemari gitu. Jadi jawabannya di D. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini soalnya. Jika sejumlah B buku dapat dibeli dengan harga D rupiah, berapa banyak bukukah yang dapat dibeli dengan M rupiah? Nah, oke, sekarang kita lihat. Jika sejumlah buku dapat dibeli dengan harga D rupiah, maka jadinya harga, ya kan, kita jawab ya, harga satu buku. Harga satu buku berarti kalau sejumlah buku B buku dapat dibeli dengan harga D, maka kita mau mencari harga daripada satu buku, berarti kita buat jadinya D dibagi dengan B gitu ya. Nah, harganya kita bagi dengan banyak buku kan gitu kan. Nah, berarti satu buku seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dengan harga M buku berarti jadinya M dibagi dengan D per B, yaitu jadinya M dikali B per D atau MB dibagi D gitu ya. Jadi jawabannya di sini BM dibagi D. Itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami.